Banyak yang tergesa-gesa menyebut serangan Israel ke Iran sebagai penggenapan nubuat Yehezkiel 38 sampai 39. Hanya karena unsur geografis cocok, mereka langsung menyimpulkan ini Gog dan Magog. Ini keliru dan gegabah secara profetik. Mari kita bedah secara objektif. Pertama, kondisi Israel dalam nubuatan. Yehezkiel 38 ayat 8 menyebut sebuah kondisi di mana bangsa Israel telah kembali dari pembuangan dan hidup aman. Memang benar, lebih dari 7 juta orang Yahudi telah kembali sejak 1948. Tapi apakah mereka hidup aman? Jawabannya tidak. Ancaman dari Hamas, Hizbullah, dan Iran terus terjadi. Israel tetap dalam status perang, artinya belum sesuai dengan deskripsi profetik. Yang kedua, koalisi musuh. Dalam Alkitab, Gog memimpin aliansi besar yaitu Persia atau Iran, Put atau Libya, Kush atau Sudan, serta Gomer dan Togarmah atau Turki dan sekitarnya. Saat ini hanya Iran dan proksi-proksinya yang berkonflik. Belum ada koalisi internasional besar yang menyerbu Israel. Yang ketiga, siapa yang memulai serangan? Dalam nubuat, Gog menyerang Israel lebih dahulu. Saat ini justru Israel yang lebih dulu menyerang Iran lewat operasi Rising Lion. Artinya, belum cocok dengan urutan profetik. Memang benar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutip kitab Bilangan 23 ayat 24 saat berdoa di tembok ratapan sebelum operasi Rising Lion digelar. Ayat itu berbunyi, sesungguhnya suatu bangsa akan bangkit dan menegakkan dirinya seperti singa jantan. Ini adalah kutipan dari nubuatan Bileam tentang kekuatan dan keberanian Israel. Tapi perlu diingat, mengutip ayat Alkitab bukan berarti otomatis nubuatan digenapi. Kata singa di sini dipakai sebagai simbol bahwa Israel siap bangkit dan tidak akan mundur. Ini bukan bukti langsung penggenapan nubuat Yehezkiel 38 dan 39, dan juga bukan sebuah tanda eskatologis. Untuk menambah konteks mengenai pemilihan simbol singa adalah sejarah panjang Iran dan Israel. Sejak zaman Raja Kores Agung memerintah Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, ia adalah Raja Persia yang mengizinkan orang Yahudi pulang dari pembuangan di Babel dan membiayai pembangunan Bait Suci. Lalu di masa pemerintahan Ahasveros atau Raja Xerxes pada abad ke-5 sebelum Masehi, Persia memiliki ratu orang Yahudi, yaitu Ratu Esther. Dan Esther sangat dihormati di budaya Persia, makamnya masih dapat dikunjungi di Iran hingga hari ini. Lalu ada fakta dari tahun 1948 hingga 1979, sebelum revolusi Islam terjadi, Iran bahkan menjadi sekutu kuat Israel dalam perdagangan minyak, intelijen, dan kerjasama militer. Dan perlu dicatat saat itu, lambang negara Iran adalah singa Persia. Jadi apakah istilah singa yang bangkit hanya tentang Israel? Atau ada makna simbolik lain? Seperti harapan pemulihan hubungan bilateral antar dua negara? Silakan nilai sendiri. Kesimpulan, nubuat bukan ditebak dari awal, tapi dikenali di akhir. Jangan hanya demi konten viral, kita menjadi peramal seperti Bileam. Tafsir profetik butuh kehati-hatian, bukan sensasi.